Prabowo Subianto adalah seorang kesatria rakyat yang membela kepentingan rakyat dan menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Prabowo sadari, tanpa rakyat, tanpa pertolongan rakyat, maka negara ini bisa hancur. Oleh karena itu, rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam era reformasi ini. Ada hal yang menarik dari sosok seorang Prabowo Subianto. Ketika Garuda Indonesia yang sudah dipastikan akan bangkrut, hadirlah seorang sosok kesatria rakyat dan bangsa Indonesia yang sejati, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto langsung menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara dan meminta agar marwah Indonesia di mata dunia harus dijaga. Kalau sampai Garuda Indonesia bangkrut dan tutup, akan ada banyak omongan dari negara-negara lain kepada Indonesia. Apa kata Pak Jokowi? Jokowi mengatakan, tapi kita sekarang ini lagi dalam keadaan anggaran yang tidak stabil. Namun sosok seorang Prabowo Subianto berkeras hati dan mengatakan kepada Presiden Jokowi, rakyat membutuhkan pesawat untuk transportasi udara dan marwah Indonesia harus dijaga di mata dunia. Kalau sampai Garuda Indonesia bangkrut, maka akan ada banyak sindiran dari negara tetangga. Kita juga tahu bahwa awal mulanya Garuda Indonesia dibeli oleh rakyat, bukan dengan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, namun dibeli oleh rakyat Aceh yang dengan patungan membeli pesawat Garuda Indonesia. Itu awal mulanya lahir Garuda Indonesia. Kemudian Presiden Jokowi bertanya kepada Prabowo, apakah Prabowo Subianto bisa mengatasinya? Jawab Prabowo dengan tegas, saya siap mengatasinya. Maka Prabowo berunding dan memanggil Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan Negara dan mengatakan alokasi dana untuk pertahanan dan keamanan dipotong sebanyak yang dibutuhkan oleh Garuda Indonesia. Asalkan Garuda Indonesia jangan sampai bangkrut, karena ini marwah negara dan rakyat Indonesia. Dan apa yang terjadi? Garuda Indonesia bisa diselamatkan oleh Prabowo Subianto dan Gerindra dari kebangkrutan, dan sampai sekarang Garuda Indonesia masih terbang tinggi di udara dan melayani masyarakat Indonesia. Luar biasa. Inilah seorang petugas rakyat Indonesia, bukan petugas partai. Kalau petugas partai hanya mencari pencitraan di media. Prabowo Subianto juga anti korupsi, dan apabila Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024 nanti, maka siap-siaplah para koruptor. Akan dikikis habis para koruptor di negeri ini. Mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang berkata, gilanya korupsi di Indonesia. Dan apabila kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap warga negara Indonesia, setiap orang akan mendapat 20 juta rupiah per bulan tanpa kerja apapun, termasuk bayi dan anak-anak. Ini baru bidang pertambangan, belum bidang-bidang lainnya, misalnya kehutanan, pertanian, dan perikanan, juga yang lainnya. Gilanya korupsi di Indonesia ini. Masalah korupsi di Indonesia bisa diberantas habis sampai ke akar-akarnya apabila Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024. Maka tujuan utama Prabowo adalah menghancurkan koruptor di Indonesia dan mengganti pejabat-pejabat yang suka mencuri uang negara dan uang rakyat. Prabowo adalah seorang kesatria rakyat yang sejati, dan Prabowo tidak akan mengkhianati amanah rakyat yang telah diberikan di pundak Prabowo Subianto. Kekuatan militer Indonesia di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto naik ke peringkat
13 dari 145 negara di dunia dan menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Kerja keras Prabowo Subianto ini sangat luar biasa, sekaligus impian Prabowo Subianto membawa militer Indonesia menjadi macan Asia. Semua keberhasilan Prabowo Subianto dan prestasi Prabowo Subianto tidak terlepas dari pertolongan dan doa masyarakat Indonesia yang memberikan semangat kepada Prabowo Subianto, yang memberikan kepercayaan kepada Prabowo Subianto, dan akhirnya Prabowo Subianto bisa membawa militer Indonesia menjadi urutan 1 di Asia Tenggara dan menjadi peringkat 13 dari 145 negara di dunia. Militer Indonesia duduk pada posisi ranking 13 dunia. Inilah sebuah prestasi yang gemilang dari Prabowo Subianto, sosok seorang kesatria bangsa, sosok pelindung rakyat Indonesia, bukan seorang petugas partai. Kalau petugas partai hanya untuk partainya dan berhutang budi pada majikan atau ketua partainya. Hati-hati teman-teman, kita dalam memilih di tahun 2024 nanti. Hati-hati, jangan pilih petugas partai, tetapi pilihlah petugas rakyat Indonesia. Untuk pasangan calon wakil presiden tahun 2024 nanti yang akan dipilih dan mendampingi Prabowo Subianto, kita semua juga mengharapkan Pak Prabowo memilih Pak Mahfud MD atau Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Namun kita tetap mendukung Prabowo Subianto, siapapun wakilnya, demi Indonesia, demi rakyat Indonesia, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita akan memilih Prabowo Subianto di tahun 2024 nanti. Bangkitlah rakyat Indonesia, kita kalahkan kemunafikan di negeri kita ini dengan datangnya setetes embun kesejukan, harapan baru di tangan rakyat Indonesia. Harapan rakyat Indonesia ialah Prabowo Subianto. Satukan hati kita, satukan tekad kita, satukan kekuatan kita, rapatkan barisan untuk mendukung kesatria rakyat Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, untuk maju dan menang di Pilpres 2024. Bravo Prabowo Subianto, bravo rakyat Indonesia, bravo untuk kemenangan rakyat Indonesia.